Shalom. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentunya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan, ibadah pagi hari ini Minggu 10 Januari 2021 masih dilaksanakan secara virtual dan akan dipandu dari KPAR GKJW Jemaat Tempur Sari. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk beribadah? Apakah semua sudah berpakaian rapi? Sudah duduk manis? Sudah mempersiapkan Alkitab dan persembahannya? Ya, saya yakin semuanya sudah siap. Dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bangkit berdiri. Yuk adik-adik semuanya silakan bangkit berdiri. Kita akan saling menyapa dengan menyanyikan lagu Apa Kabar. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Iya Kak Lucy, kita tadi sudah saling menyapa, sudah memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Apa Kabar. Dan adik-adik di rumah juga sudah saling menyapa dengan adik atau kakak atau kepada mama papa. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik yang terkasih, mari kita serahkan ibadah kita hari ini di dalam nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ibadah kita saat ini kita serahkan di dalam nama Tuhan Allah Bapa dengan penuh keyakinan atas cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Dan mari kita memuji dari Kidung Ria nomor 16, kita pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Ya, adik-adik yang terkasih, kita sudah memasuki gerbang Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah walaupun masih dilakukan secara virtual. Kami juga memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan.
baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Bapa berkenan mengampuni segala kesalahan kami, sehingga kami boleh beribadah dengan hati yang penuh keyakinan kepada Bapa di surga. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir, kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri lagi. Kita akan bersama-sama bersukacita memujikan lagu KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan Kak Lucy, Iya, Kak Esi. kita tadi sudah menyanyi lagu KASIH. Nah, lagu KASIH kalau dijadikan satu itu dibaca apa ya adik-adik? Wow, pintar semuanya. Kasih. Ya, di dalam lagu tadi ada apa aja ya Kak Esi? Di dalam lagu tadi kasih itu ada sabar dan Ya. tidak marah-marah, Iya. juga sayang kepada teman. Dan selanjutnya, adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ati. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan pujian dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Halo anak-anak, bagaimana? Masih semangat untuk menerima firman Tuhan hari ini? Iya, berarti lihat dari sini sudah ada yang memegang Alkitab, ada yang sudah duduk manis. Baiklah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh menerima firman Tuhan. Bukalah hati pikiran kami ya Bapa, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami anak-anak-Mu
tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman-Mu, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk menerimanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Baiklah, anak-anak yang sudah bisa membuka Alkitab, dibuka Alkitabnya. Dan anak-anak yang belum bisa membuka dan membaca Alkitab, jangan khawatir, karena kami, kakak-kakak Pamong, akan memperagakan isi dari firman Tuhan itu di dalam panggung boneka. Masih penasaran? Ya, kepingin tahu ceritanya apa? Ya, ayo duduk manis, simak ya. Inilah panggung boneka dari firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Di waktu hari yang panas terik, Abraham duduk di sebuah pohon. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dade dan susu serta anak lembu yang diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Di manakah Sarah istrimu? Di sana, di dalam kemah. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Tidak mungkin aku punya anak, karena aku dan suamiku sudah tua. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tidak, aku tidak tertawa. Tidak, memang engkau tertawa.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih semangat setelah menyimak panggung boneka tadi? Tentunya anak-anak semakin mengerti apa yang menjadi isi dari firman Tuhan di Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Anak-anak, ada yang tahu enggak tadi keluarga siapakah yang kedatangan 3 tamu? Oh, banyak yang mau jawab. Oke, kalau gitu kita jawab bersama-sama ya. Yang kedatangan tamu adalah keluarga Abraham. Hebat semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, dari tamu-tamunya tadi, salah satunya itu adalah Tuhan. Iya, Tuhan membawa kabar baik bagi keluarga Abraham. Apa kabar baiknya? Bahwa Sarah akan mendapatkan seorang putra. Nah, anak-anak, umurnya Sarah sama Abraham itu sudah tua atau masih muda? Ayo, ada yang tahu? Iya, sudah tua. Tetapi meskipun sudah tua, kalau Tuhan berkehendak, maka Sarah bisa mempunyai anak. Kembali ke penyambutan Abraham tadi, anak-anak. Ada yang masih ingat para tamu tadi diberi apa sama Abraham? Ya. Ada yang jawab loh, diberi roti. Boleh ya, diberi olahan daging dan susu. Anak-anak, sikap Abraham ini sangat baik apa tidak? Oh iya, baik sekali. Abraham mengasihi, tidak pandang orangnya siapa. Begitupun juga dengan kita. Kita mengasihi sesama kita, tidak boleh pilih-pilih. Tetapi kita harus mengasihi semuanya seperti Tuhan mengasihi kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang harus kita contoh dari sikap Abraham ini. Ada yang tahu? Iya, yaitu yang pertama, ramah. Dan yang kedua adalah suka berbagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga harus melakukan 2 hal ini. Ramah dan suka berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita, harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ada yang tahu firman Tuhan itu ada di kitab apa? Ya, ada yang jawab? Wah, ada yang jawab benar loh. Yaitu ada di Matius 22 ayat 39. Ada yang sudah hafal enggak ayat ini? Nah, kalau yang belum hafal, mari kita buka bersama-sama dan nanti kita baca bersama-sama pula. Bu Atik tunggu sambil membuka Alkitabnya. Oke, sudah ketemu? Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Silahkan dihafalkan dan minggu depan ada Kakak Pambong yang akan bertanya tentang ayat hafalannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk bersikap ramah
dan suka berbagi kepada sesama kita. Sebagai wujud kita mengasihi sesama kita di hadapan Tuhan. Selamat mengasihi sesama kita dengan bersikap ramah dan suka berbagi. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik semua, apakah adik-adik semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Apakah ada yang mengantuk? Tentu tidak ya. Semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama, untuk selalu berbagi dan ramah dengan sesama. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyayangi kita. Tuhan juga sudah mengasihi kita. Dan Tuhan sudah memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Mari sebagai rasa ungkapan syukur kita kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah membersamai kami dalam kami bersama-sama membangun ibadah di pagi hari ini. Awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, kami dapat menjalaninya dalam keadaan baik. Ya Tuhan, di pagi hari ini pula kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini pula sebagai ungkapan syukur, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Ajarilah kami bukan hanya mempersembahkan harta benda kami, tetapi kami juga bisa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan segera sirnakan pandemi ini, sehingga kami dapat melaksanakan kehidupan kami seperti sedia kala. Kami anak-anak-Mu bisa bersekolah kembali seperti semula. Inilah ya Tuhan, seru doa kami dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus,
kiranya menyertai kami anak-anaknya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sekarang adik-adik boleh melakukan aktivitas bersama keluarga. Dan tetap ingat, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker saat pergi keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah.